dengan kamu seperti itu. Lebih baik kita lanjutkan peperangan, dan jika nantinya kita mati dalam keadaan perang ini, kita mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, channel Beri Kumbara. Pada malam ini kita akan bercerita tentang kelanjutan kisah perang Uhud yang terjadi pada zaman Rasulullah, di mana telah kita bahas di video sebelumnya sebagian dari kisah tersebut. Jadi di video sebelumnya kita telah membahas mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan pasukan di Madinah dan keluar dari kota Madinah, selanjutnya sampai perang berkecamuk, dan sekarang ini kita masuk ke fase terakhir ketika kekalahan umat muslim di perang Uhud berkecamuk. Jadi ketika itu di video sebelumnya kita telah bahas sampai kepada pasukan Khalid bin Walid menyerang umat muslim, di mana pasukan tersebut bersembunyi di balik bukit Uhud, dan pasukan orang kafir lainnya telah melarikan diri menjauhi bukit Uhud, dan para pemanah yang berada di bukit pemanah di atas puncak bukit turun ke bawah untuk mengumpulkan ganimah, dan kesempatan itulah dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid dan pasukannya. Jadi sampailah kondisi di mana Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang tidak lain tidak bukan merupakan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal atau syahid di medan pertempuran, dibunuh oleh Wahsy. Jadi Wahsy ini melempar tombaknya sampai akhirnya mengenai dadanya Sayyidina Hamzah, dan akhirnya Hamzah berusaha mengejar Wahsy. Bahkan ketika beliau tertusuk oleh tombak tersebut, untuk orang lain mungkin dia sudah tewas, namun Hamzah, orang ini sangat kuat sekali. Dia bahkan terkenal di gurun pasir, dia sering memburu atau berburu singa. Ini perburuan yang tidak biasa. Orang biasanya berburu rusa, berburu hewan-hewan buruan lainnya, namun Hamzah ini biasa berburu di padang pasir, yang diburunya adalah singa. Luar biasa. Ini nggak kebayang orang ini kuatnya oleh kita. Nah, Wahsy berhasil melempar lembingnya atau tombaknya, akhirnya menembus dadanya Sayyidina Hamzah. Akhirnya beliau masih sanggup berdiri dan mengejar Wahsy, dan sampailah ketika akhirnya dia hampir mendekati Wahsy, dia terjatuh dan tersungkur karena darah yang keluar sangat banyak, dan beliau syahid di tengah-tengah bukit Uhud, di tengah-tengah medan pertempuran tersebut. Akhirnya Wahsy mencabut tombaknya ketika sudah memastikan bahwa Hamzah benar-benar sudah tewas, dan Wahsy mencabut tombaknya. Dan setelah itu dia langsung pergi, karena tugas yang diberikan oleh majikannya hanya untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Luar biasa. Jadi dendamnya orang-orang kafir ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umat muslim yang lainnya sangat luar biasa. Jadi kondisi seperti ini, umat muslim dalam keadaan yang sangat lemah, di mana mereka diserang dan diserbu oleh pasukan 2000 pasukan, sekitar 2000 pasukan dari depan dan 200 pasukan dari belakang, dan pasukan yang sangat strategis yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga bukit pemanah, untuk menjaga pergerakan musuh. Seperti kita bayangkan pasukan snipernya Rasulullah, mereka turun dan melanggar perintah dari Rasulullah. Karena pelanggaran yang seperti ini, itulah yang menyebabkan kekalahan di pedang Uhud. Jadi hikmahnya dari ini, sedikit pun kita melanggar perintah dari Rasulullah, Allah tidak akan membantu kita. Begitu teman-teman sekalian. Jadi setelah itu kita beranjak kepada kondisi Rasulullah di perang Uhud. Jadi ketika perang berkecamuk, umat muslim yang lainnya tidak berkumpul dengan Rasulullah. Mereka sibuk berperang dengan pasukan yang 2000 tersebut, sementara pasukan Khalid bin Walid berada dekat dengan Rasulullah, dan Rasulullah merasa dipojokkan oleh mereka. Akhirnya Rasulullah mengajak para sahabat yang lain untuk mendampingi beliau dan berkumpul bersama beliau. Dan berkumpullah saat itu Talhah bin Ubaidillah. Akhirnya Rasulullah mengajak para sahabat yang lain untuk bergabung dan berlari ke puncak bukit Uhud. Di sembari beliau berlari, akhirnya beliau tercebur ke dalam sebuah lubang. Dan perlu diketahui teman-teman sekalian, dari mana lubang ini
kok bisa ada di situ. Jadi ternyata jauh sebelum ini ada seseorang dari negeri Madinah, namanya Abu Amir. Jadi jauh sebelum Rasulullah SAW akan hijrah dari Mekah ke Madinah, suku Bani Aus dan Bani Khazraj ini akan memilih seorang raja di Madinah, dan kandidat yang paling kuat saat itu adalah Abu Amir ini. Namun karena Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dan akhirnya beliau yang memimpin kota Madinah, Abu Amir ini tidak terima dan dia lari ke negeri Syam kala itu. Jadi Abu Amir ini masih dendam dengan Rasulullah. Akhirnya mendengar kabar bahwa orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy melakukan penyerangan ke negeri Madinah, dia turun gunung, dia turun dari negeri Syam, dan akhirnya bergabung dengan pasukan orang Quraisy. Sembari dia berjalan menuju pasukan orang-orang Quraisy, dia membuat lubang-lubang di dekat bukit Uhud tersebut. Nah, lubang inilah yang membuat Rasulullah SAW tercebur ke dalam lubang tersebut bersama dengan sahabatnya yang lain, termasuk Talhah bin Ubaidillah. Jadi kondisi Rasulullah tercebur ke dalam lubang yang berbeda dengan Talhah bin Ubaidillah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Ibnu Kami'ah. Jadi Ibnu Kami'ah ini salah satu prajuritnya dari pasukan Khalid bin Walid, akhirnya menghempaskan pedangnya kepada punggung Rasulullah kala itu. Namun beruntung Rasulullah mengenakan baju besi. Jadi beliau tidak terluka oleh pukulan dari pedangnya Ibnu Kami'ah ini. Jadi ketika Rasulullah dipukul, bahkan Rasulullah mengatakan, bahkan rasa sakit akibat benturan pedang tersebut masih beliau rasakan selama 1 bulan. Luar biasa sakitnya. Setelah itu beliau mencoba untuk naik lagi ke atas lubang tersebut dan dipukul lagi oleh Ibnu Kami'ah ini. Akhirnya terkenalah kepala Rasulullah dilindungi oleh pelindung besi, dan besi ini kira-kira menutupi beliau seperti ini dan agak runcing-runcing di bawahnya ini, sehingga yang runcing-runcing di bawah besi ini bengkok dan akhirnya melukai pipinya Rasulullah, bahkan sampai gigi geraham beliau pecah akibat dari benturan tersebut yang dilakukan oleh Ibnu Kami'ah. Jadi inilah cerita yang masyhur kita dengar, bahkan Rasulullah pun juga cedera ketika melakukan ketika perang bersama para sahabat. Jadi Rasulullah ini, disinilah kita mengetahui bahwa Rasulullah juga manusia biasa. Beliau tidak anti bacok seperti para dukun yang kita dengar mereka ngaku-ngaku anti bacok. Rasul pun beliau tidak anti senjata tajam. Dia mempan juga, beliau mempan juga. Bahkan pipi beliau terluka sampai geraham beliau pecah. Akhirnya sampai beliau naik ke atas lubang tersebut, dan Talhah bin Ubaidillah pun telah berhasil juga keluar dari lubang tadi dan melindungi Rasulullah. Subhanallah. Talhah membuat pagar betis untuk melindungi Rasulullah, bahkan seluruh punggungnya Talhah bin Ubaidillah ini dihujani oleh panah dan sabetan-sabetan pedang, sehingga Abu Bakar As-Siddiq bahkan berkata, di perang Uhud ini orang yang paling panen pahala, yang paling banyak pahalanya di perang Uhud ini adalah Talhah bin Ubaidillah. Luar biasa perlindungannya dan setianya kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berkumpul dengan para sahabat yang lain. Ini perlu diketahui teman-teman sekalian, tidak ada satu sahabat pun yang ikut berperang di perang Uhud ini yang jumlahnya sekitar 600-an para sahabat yang tidak terluka. Semuanya terluka karena kondisi yang sangat sulit ketika itu, yang diakibatkan oleh pasukan pemanah turun di atas gunung, di atas bukit pemanah. Jadi akhirnya Rasulullah bersama para sahabat yang ini, di kondisinya saat itu sahabat yang lain sudah berkumpul bersama Rasulullah, bahkan sampai jadi sebelumnya kita telah menceritakan bagaimana luar biasanya perjuangan dari Abu Dujanah. Abu Dujanah ini yang memegang pedang yang diberi oleh Rasulullah untuk menunaikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang tersebut. Jadi mungkin teman-teman masih ingat dengan Abu Dujanah ini.
Abu Dujana ikut melindungi Rasulullah. Bahkan dia juga dihujani oleh panah di punggungnya, terluka. Namun dia tetap bersemangat melindungi Rasulullah, sampailah akhirnya Rasulullah bersama para sahabatnya naik ke atas bukit Uhud. Jadi di sini terdapat sebuah cerita menarik teman-teman sekalian. Ada salah seorang sahabat yang syahid di jalan Allah yang perawakannya mirip dengan Rasulullah. Jadi sahabat ini terbunuh oleh orang kafir kala itu. Lalu orang kafir mengklaim bahwa dia sudah membunuh Nabi Muhammad. Bahkan informasi dia membunuh Nabi Muhammad ini tersebar viral di seluruh jajaran para orang-orang kafir lainnya. Bahkan sampai terdengar oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Bahkan Umar, orang yang biasa kita dengar sangat tegas, sangat berani, dan sangat tangkas, terduduk mendengar kabar Rasulullah telah tewas dibunuh oleh orang kafir tadi. Namun dia diingatkan oleh sahabat yang lainnya, saya lupa namanya sahabat yang mengingatkan Umar ini, dia luar biasa ini. Ketika diingatkan, wahai Umar, Rasulullah telah wafat, telah mati. Ada apa dengan kamu seperti itu? Lebih baik kita lanjutkan peperangan, dan jika nantinya kita mati dalam keadaan perang ini, kita mati syahid. Begitu kata sahabat tersebut kepada Umar. Akhirnya sahabat tersebut berlari menghadang ribuan pasukan musuh tersebut. Dan sampai akhirnya beliau juga syahid di jalan Allah. Bahkan ketika perang telah usai, Rasulullah melihat jenazah-jenazah para syuhada, tidak ditemukan lagi potongan tubuh, tidak utuh lagi mayat dari sahabat tersebut. Luar biasa. Bahkan dia dikenali telah wafat, telah syahid oleh saudaranya karena melihat tanda lahir di salah satu bagian tubuhnya. Luar biasa perjuangan sahabat. Namun fitnah itu semakin beredar seperti virus, seperti jamur yang luar biasa. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Namun akhirnya juga diketahui, tidak tahu bagaimana akhirnya diketahui bahwa Nabi Muhammad, bahwa yang dibunuh oleh orang kafir tadi bukanlah Nabi Muhammad, melainkan sahabat yang lain. Nah, berkumpullah sahabat ini semuanya, akhirnya mereka semua bertemu dengan Rasulullah di Bukit Uhud dan lari bersama Rasulullah sampai ke puncak Bukit Uhud. Akhirnya mereka berkumpul di sana, dikejar oleh pasukan Khalid bin Walid. Namun, ini yang menarik lagi. Ketika Rasulullah berusaha lari ke puncak Bukit Uhud tersebut, Rasulullah memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi perlu diketahui teman-teman sekalian, orang yang mengejar Rasulullah tadi, yaitu yang memukulkan pedangnya kepada Rasulullah, namanya adalah Ibnu Kami'ah. Dia berdua bersama dengan Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas ini merupakan saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Utbah bin Abi Waqqas ini orang kafir, dia kafir kala itu. Namun saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pembela nomor 1, pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika orang-orang kafir tersebut, pasukan Khalid bin Walid berusaha mengejar Rasulullah yang telah bersama para sahabat yang lainnya lari ke puncak Bukit Uhud, Rasulullah perintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, engkau lemparkan apa yang bisa engkau lemparkan kepada orang tersebut. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah berikan anak panah kepada Sa'ad, lalu Sa'ad memanahkan ke arah musuh. Setiap kali Sa'ad memanahkan, tidak ada musuh yang tidak terkena. Jadi kalau istilah sekarang ini, one shot one kill. Kemanapun diarahkan oleh Sa'ad, pasti panah tersebut mengenai musuh. Dan akhirnya pasukan Khalid bin Walid tadi tidak berani lagi mengejar Rasulullah karena dia takut. Setiap kali dia mengejar, setiap kali Sa'ad melepaskan anak panahnya, selalu mengenai orang lain. Bahkan ada salah satu anak panah yang bisa menembus 2 orang. Satu panah bisa tembus 2 orang. Luar biasa. Itulah salah satu mukjizatnya Rasulullah. Bahkan panah yang tumpul pun juga melukai orang kafir. Luar biasa. Akhirnya Rasulullah sampai ke puncak Bukit Uhud dan beristirahat di sana bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Namun ketika itu juga pasukan musuh, salah seorang dari pimpinan orang kafir itu, yaitu Abu Sufyan, mengejar sampai ke atas dan lalu berteriak, apakah Muhammad masih ada? Masih. Semua sahabat Rasulullah perintahkan untuk diam. Apakah Umar masih ada?
apakah Abu Bakar masih ada? Begitu kata Abu Sufyan. Lalu Rasulullah perintahkan untuk sahabat diam saja. Lalu Abu Sufyan menanyakan lagi, apakah Umar masih ada? Sahabat juga diam, karena Rasulullah perintahkan untuk diam. Jadi orang kafir ini tahu kalau seandainya Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar ini masih ada, berarti Islam ini akan tetap berkembang. Sekalipun Nabi Muhammad tidak ada, tapi Abu Bakar dan Umar masih ada, Islam ini akan tetap berkembang. Itulah yang maksud pertanyaan dari Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan mendeklarasikan kemenangannya dengan mengatakan, Al-Lata wal Uzza yang menang, begitu katanya. Jadi perlu diketahui teman-teman sekalian, Al-Lata wal Uzza ini merupakan nama berhala yang disembah-sembah oleh orang kafir yang disuruh Rasulullah untuk menghentikan penyekutuan Allah tersebut. Lalu di saat itulah Rasulullah memerintahkan sahabat untuk menjawab. Allah dan Rasulnya lah yang menang, kata Rasulullah. Allah perintahkan Umar untuk menjawab, lalu Umar menjawab. Dan Abu Sufyan ini tidak asing dengan suara tersebut. Ya, Abu Sufyan biasa bergaul di Mekah bersama Umar dulunya ketika Umar masih belum masuk Islam. Dan ternyata Umar masih hidup. Lalu akhirnya Abu Sufyan ini mengetahui bahwa Nabi Muhammad masih hidup karena perkataan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan bahwa Rasulullah masih hidup. Lalu Abu Sufyan mengatakan, demi Allah, sesungguhnya perkataan engkau lebih aku percaya daripada perkataan orang tadi. Orang tadi itu orang yang mengaku telah membunuh Nabi Muhammad. Lebih percaya Abu Sufyan kepada Abu Bakar daripada sahabatnya Abu Sufyan sendiri. Dan akhirnya orang kafir ini, Abu Sufyan memberitakan kepada Nabi Muhammad, kepada umat muslim yang lainnya, bahwasannya sesungguhnya pasukan muslimin yang telah tewas di medan pertempuran sudah dimutilasi oleh prajurit-prajurit kami. Saya tidak memberikan perintahnya, namun saya juga tidak memerintahkannya, namun saya juga tidak melarangnya. Begitu kata Abu Sufyan. Jadi teman-teman sekalian, kondisi syuhada kala itu, jumlah pasukan Rasulullah yang syahid di medan pertempuran itu berjumlah 70 orang, termasuk kerabat terdekatnya Rasulullah yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Inilah sebenarnya takwil mimpi Rasulullah yang telah beliau katakan di awal sebelum berkumpulnya pasukan Rasulullah di Madinah kala itu, yaitu beliau bermimpi melihat sapi yang disembelih. Sapi yang disembelih itu artinya akan terdapat beberapa sahabat yang syahid di medan pertempuran nantinya. Lalu pedang Rasulullah, pedang yang bengkok. Nah, pedang yang bengkok inilah salah satu kerabat Rasulullah ada yang bakal syahid nantinya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi ini mengerikan teman-teman sekalian, bagaimana singa Allah ini telah syahid, telah tewas di medan pertempuran. Akhirnya Hindun, yang tidak bukan merupakan istrinya Abu Sufyan, yang juga merupakan anaknya dari Utbah bin Rabi'ah, keponakan dari Saibah bin Rabi'ah. Dan kita juga telah mengetahui bahwa Utbah bin Rabi'ah ini telah tewas di perang Badar sebelumnya, dan Saibah bin Rabi'ah ini juga tewas di perang Badar sebelumnya. Hindun ini adalah orang yang sangat dendam dengan Sayyidina Hamzah. Kenapa dendam? Karena Hamzah lah yang membunuh Utbah bin Rabi'ah ketika perang Badar, termasuk juga Saibah bin Rabi'ah. Akhirnya Hindun memerintahkan kepada Wahsy. Jadi ini luar biasa teman-teman sekalian. Sayyidina Hamzah ini telah tewas dan dipotong-potong jasadnya oleh Hindun. Disuruh potong hidungnya. Subhanallah, astagfirullah. Luar biasa teman-teman sekalian. Dipotong hidungnya, bahkan Hindun memerintahkan kepada Wahsy untuk membelah dadanya Sayyidina Hamzah, lalu dikeluarkan jantungnya dan dimakan oleh Hindun. Saking dendamnya dia kepada Hamzah. Luar biasa. Jadi dibelah dadanya Sayyidina Hamzah ini dan jantungnya dikeluarkan lalu dimakan oleh Hindun. Namun akhirnya dia tidak sanggup memakan, ya namanya daging mentah, ya kan. Dibuang lagi dan dibiarkan mayatnya begitu saja, yang sudah dalam keadaan terpotong-potong, termutilasi. Luar biasa.
Dan setelah pasukan orang kafir ini pergi, akhirnya Rasulullah mengajak para sahabat untuk turun, dan beliau menyaksikan kondisi para syuhada di perang Uhud tersebut sangat mengenaskan. Bahkan ketika Rasulullah menemukan jasad pamannya itu tersebut, yaitu Hamzah, beliau menangis terisak-isak. Sangat sedih, sangat luar biasa sedihnya. Bahkan Sayyidina Umar pun mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah sesedih ini. Luar biasa. Itu paman yang selalu membela beliau di dalam suka maupun duka, tewas di medan. Namun Sayyidina Hamzah ini salah satu syuhada perang Uhud yang syahid, yang dijamin surga untuknya. Lalu teman-teman sekalian, ada cerita menarik lagi. Ada salah seorang sahabat juga yang wafat, yaitu namanya Handara, yang dia, nah ini menarik lagi nih. Jadi Handara ini ketika ada seruan untuk melakukan jihad dalam perang Uhud, dia dalam keadaan junub. Karena kemarinnya, jadi sekarang ketika perang itu kan hari Sabtu, hari Jumatnya dia baru menikah dengan seorang gadis, malamnya dia bersetubuh dengan istrinya, lalu paginya dia belum sempat mandi, lalu ajakan untuk perang Uhud tersebut. Jadi Handara ini jangan bilang nggak sholat subuh ya, dia sholat subuh, namun mungkin dia dalam keadaan junub menjelang waktu duha. Jadi di waktu duha ini Rasulullah mengajak sahabat untuk ikut berperang Uhud. Dia nggak sempat mandi wajib, dia keluar rumah langsung ikut berperang dengan Rasulullah, dan akhirnya dia syahid di medan pertempuran. Syahid. Bahkan Rasulullah menggelengkan kepalanya, tidak memalingkan wajahnya kepada jasad Handara ini. Kenapa? Lalu sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Saya menyaksikan bahwa Handara ini dimandikan oleh para malaikat dan dijemput oleh para malaikat. Luar biasa. Jadi dia mandi wajibnya dimandikan oleh malaikat. Luar biasa. Jadi surga telah menantinya. Begitu kata Rasulullah. Lalu lanjut lagi, akhirnya para syuhada di perang Uhud ini disolatkan oleh Rasulullah. Jadi saya juga pernah mendengar dari salah seorang guru saya juga mengatakan bahwa paman Rasulullah yang beliau solatkan sebanyak 70 kali adalah Hamzah bin Abdul Muthalib ini. Jadi ketika para syuhada ini disolatkan oleh Rasulullah, ketika jasadnya, mayatnya yang lain telah dibawa, jasadnya paman beliau tetap berada di depan beliau, dan jasad yang lain dibawa, disolatkan, lalu pergi. Dan itulah akhirnya paman beliau itulah yang disolatkan sebanyak 70 kali. Ini salah satu cerita yang saya dapatkan. Jadi setelah itu Rasulullah mengajak para sahabat untuk kembali ke Madinah. Jadi kondisi para sahabat saat itu yang jumlahnya sekitar 600-an, 630. Jadi jumlah pasukan Rasulullah tersebut sekitar 700 pasukan. Ada yang wafat, yang syahid sebanyak 70 pasukan. Jadi tersisalah sekitar 620 pasukan. Nah, itulah yang pergi pulang ke Madinah. Jadi lebih menarik lagi teman-teman sekalian. Ketika baru satu malam, baru subuhnya, besok subuhnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk kembali mengejar orang-orang kafir tersebut. Rasulullah perintahkan kepada Bilal untuk mengajak orang-orang yang kemarin ikut bersama kami dalam perang Uhud, bangun, bangkit, dan kembali serang orang kafir. Luar biasa. Ini kondisinya sangat luar biasa seperti di saat itu. Tidak ada seorang sahabat pun yang tidak terluka, bahkan Rasul pun terluka. Bahkan ini ada cerita menarik, ada dua orang pemuda yang masih muda, kira-kira umur 15-16 lah. Tidak ada satu pun di tubuhnya kecuali bekas sabetan pedang, bekas anak panah, luka, tubuhnya luka semuanya. Bahkan dia tidak sanggup berdiri. Jadi pas pulang di Madinah, dia langsung terkapar dan tidak sanggup berdiri.
Luar biasa, Rasulullah perintahkan tidak boleh ada orang baru yang ikut perang. Jadi siapa yang kemarin ikut di perang Uhud, hanya orang itulah yang boleh ikut bersama Rasulullah keluar mengejar orang kafir. Nah, bagaimana dengan keadaan dua orang tadi ini? Yang dua orang ini, dia dua bersaudara, akhirnya dia berkompromi, eh, saudaranya ini menyeret dia berjalan, jadi ketika dia sudah lelah digantikan oleh dia diseret lagi berjalan. Luar biasa teman-teman sekalian, mendengar kabar umat muslim ini melakukan penyerangan. Nah, ini luar biasa. Bahkan ada sahabat-sahabat yang lain yang tidak ikut dalam perang Uhud, ingin bergabung dengan Rasulullah melarangnya, menolaknya. Rasulullah mengatakan bahwa yang boleh ikut keluar pada hari ini adalah orang-orang yang ikut berperang di perang Uhud kemarin, kata Rasulullah. Akhirnya terkumpullah pasukan sekitar 600-an pasukan dan keluar dari kota Madinah lalu mengejar orang-orang kafir. Jadi sembari mereka keluar dari Madinah, orang kafir ini bermusyawarah. Orang-orang kafir ini ada apa? Lalu bagaimana dengan kondisi sekarang ini? Kenapa kita tidak melanjutkan penyerangan kita? Kenapa kita tidak langsung ke Madinah? Kita lakukan penyerangan. Begitu kata hasil diskusi mereka. Lalu akhirnya dapat kabarlah mereka bahwa umat muslim mengejar mereka, orang kafir ini. Lalu mereka kaget. Informasi yang mereka dapatkan orang umat muslim yang mengejar ini adalah orang-orang yang ikut berperang di perang Uhud kemarin dalam keadaan luka-luka. Bahkan baju mereka yang mereka kenakan adalah baju yang berdarah-darah kemarin. Tidak, mereka pakai baju yang baru. Bahkan topi besinya juga berdebu bekas dari dipakainya ketika perang Uhud kemarin. Luar biasa semangat para sahabat ini. Jadi ini memberikan kesan psikologis yang luar biasa nantinya. Jadi ketika mendengar kabar umat muslim tersebut mengejar pasukan orang kafir ini takut. Bagaimana tidak takut? Yang datang sekarang ini, yang mengejar kita sekarang ini adalah orang-orang yang siap mati. Itu yang mereka takutkan. Mereka ini, orang-orang kafir ini, dia munafik sebenarnya. Dia ikut berperang hanya sekedar untuk ego mereka, dan di dalam hati kecil mereka juga takut. Namun pasukan Rasulullah, mereka tidak lain tidak bukan satu semboyannya hidup mulia atau mati syahid. Luar biasa, mereka sudah siap mati. Sampailah akhirnya disurati oleh orang kafir ini, entah bagaimana caranya surat mereka sampai kepada pemimpin orang munafik yang ada di Madinah, yaitu Ubaidillah bin Abu Salul. Nah, sampailah kepada dia untuk menanyakan apakah Muhammad membawa orang-orang baru dalam peperangan ini, dalam keluar dari Madinah. Jadi dibalas suratnya oleh pimpinan orang munafik ini, Muhammad membawa orang-orang yang kemarin ikut berperang. Tidak ada orang baru. Tidak ada orang baru. Itu informasi tersebut menambah rasa ketakutan orang-orang kafir ini. Akhirnya mereka juga tidak kehabisan akal, diutuslah salah seorang dari orang kafir ini, namanya siapa ya? Namanya saya lupa nih. Jadi diutuslah seorang untuk memberikan rasa takut kepada umat muslim. Jadi salah seorang ini diutus. Jadi kebiasaan orang Arab ketika perang di zaman dulu memang seperti ini. Jadi ya diutus untuk memberikan informasi bahwasanya pasukan orang kafir kuat-kuat, mereka memiliki persenjataan yang luar biasa untuk membuat mental orang umat muslim ini down. Nah, akhirnya ketika orang tersebut telah sampai kepada pasukan Rasulullah, menakut-nakuti pasukan Rasulullah, serentak pasukan Nabi Muhammad kala itu menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah satu-satunya penolong bagi kami. Mendengar jawaban umat muslim tersebut, dia kembali ke pasukannya orang kafir tadi dan mengatakan bahwa muslim luar biasa, dia tidak takut mati. Jadi kondisi sekarang ini, orang kafir ini sudah dibuat bimbang dengan keadaan umat muslim. Kenapa tidak? Harusnya orang-orang yang terluka dalam perperangan kemarin dia beristirahat, namun sekarang mereka sangat berambisi akan menyerang kita. Jadi mereka ingin berpura-pura tidak tahu bahwasanya ada penyerangan.
lebih baik kita kembali saja ke kota Mekah, katanya. Kata pimpinan orang-orang kafir tadi, lebih baik kita kembali ke kota Mekah, lalu kita berpura-pura bahwasanya tidak ada penyerangan dari orang muslim. Padahal berita ini sudah viral kemana-mana, bahkan sampai ke negeri Mekah pun berita ini sudah viral. Akhirnya umat muslim diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyebarkan pamflet-pamflet. Jadi tulisan-tulisan ini dibikin di kulit unta misalnya, di kulit-kulit, lalu dengan mengatakan, kami pasukan muslim menunggu orang kafir, menunggu kalian orang-orang Quraisy di Hamrat Asad. Jadi tempat pertempuran ini namanya Hamrat Asad. Disebarkanlah selebaran-selebaran ini. Namun orang kafir ini takut, teman-teman sekalian. Dia takutnya luar biasa. Akhirnya mereka kembali ke negeri mereka di Mekah. Rasulullah telah menunggu di Hamrat Asad. Akhirnya mereka tidak kembali. Mereka takut. Nah, inilah yang membuat semangat para sahabat ini menjadi naik, mental mereka menjadi kuat. Nah, inilah yang dimaksud dengan dukungan psikologis, strategi psikologis yang dimiliki oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak mengajak mereka kembali, seandainya Allah tidak merintahkan mereka kembali untuk berperang, ini diragukan orang-orang ini di peperangan berikutnya mereka tidak akan berani lagi, karena dengan kondisi suasana perang, kesusahan luar biasa yang mereka alami di perang Uhud, takutnya mental mereka nantinya down. Namun strategi Allah merintahkan mereka untuk kembali. Ini kalau kita bayangkan di kondisi sekarang ini, entah bagaimana, terbuat dari apalah, hati mereka sangat luar biasa, teman-teman. Semangat mereka sangat luar biasa. Jangankan hanya luka sabetan-sabetan pedang, mungkin luka biasa saja kita udah malas keluar rumah. Ini bahkan ada yang tidak sanggup berdiri, mereka juga memaksakan keluar rumah. Akhirnya luka-luka mereka ini yang seharusnya bisa disembuhnya selama 3 bulan, 2 bulan, atau 1 bulan, 3 hari. Dalam 3 hari luka-luka mereka sudah dalam kondisi yang membaik, sudah mengering dan membaik. Ini berkat dari strateginya Rasulullah. Jadi teman-teman sekalian, perang Uhud ini sebenarnya umat muslim tidak kalah dalam perang ini. Umat muslim menang, teman-teman sekalian, kalau kita dengar ceritanya sampai kepada akhir cerita ini. Umat muslim hanya terkena mendapat masalah ketika para pemanah yang turun gunung saja. Hanya itu masalahnya. Lalu beberapa syuhada syahid di medan pertempuran. Syahid ini juga bukan merupakan suatu keburukan, ini merupakan suatu kebaikan. Bahkan ini dimimpi-mimpikan oleh sahabat untuk mendapatkan mati syahid ini. Luar biasa, teman-teman sekalian. Jadi beginilah menariknya cerita perang Uhud ini yang perlu kita ketahui bersama-sama sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yang banyak sekali dapat kita ambil hikmahnya. Jadi teman-teman sekalian, inilah sejarahnya perang Uhud yang terjadi pada zaman Rasulullah, yang telah saya buat dalam 3 part video. Di part pertama yaitu pemicu terjadinya perang Uhud, lalu part kedua perang Uhud berkecamuk, dan part ketiga ini adalah akhir dari perang tersebut. Jadi kesimpulannya, di perang Uhud yang di part pertama kita menang, di part kedua kita kalah, dan di part ketiga kita menang lagi. Karena orang-orang kafir ini takut menghadapi pasukan Rasulullah. Padahal jumlah mereka ribuan, teman-teman sekalian. Jumlah pasukan Rasulullah hanya sekitar 600-an, namun mereka takutnya sangat luar biasa karena menganggap pasukan Rasulullah semuanya adalah pasukan berani mati. Mereka nggak berani mati, mereka takut mati. Namun pasukan Rasulullah, kematian dalam peperangan yang mereka lakukan merupakan syahid, merupakan cita-cita mereka yang tidak bisa didapatkan sembarangan. Luar biasa, teman-teman sekalian. Jadi semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri video ini, saya disclaimer dulu bahwasanya referensi yang saya dapatkan dari sejarah perang Uhud ini, dalam menceritakan sejarah perang Uhud ini, saya dapatkan dari buku Sirah Nabawiyah, lalu selanjutnya dari salah satu ceramah Ustadz Khalid Basalamah, dan salah satu serial film yaitu film Omar.
Jadi jika terdapat banyak kesalahan dalam penyebutan nama-nama para sahabat dalam penyampaian cerita sejarah ini, mohon dikoreksi di kolom komentar di bawah ini. Jadi akhir kata, jangan lupa subscribe video ini, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.